listen. In these quiet hours I feel at ease, like simple magic in moments like these. Sutarmi Hulu. Biasanya ngandung cucu, kayak terus itu enggak. Lah kono nek doan mentene ya sekono ya. Ora bojomu ya. Kuwi dia. Aku ngerti. Itu teknik kuwi. Awake dhewe niku numpak seseran beliau berarti putar gini Mbak, momen arah-arah nggak monoton gini. Tapi neng layar susu kuwi lu ngalor cara ngalor Bapak Ibu menempatkan gini gitu, si Aceh nunggu. Bapak mau bagi nunggu ini. Udah gitu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan berkumpul kembali di Aula Puskesmas Serokopo 2. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Di sini kita bertemu kembali dalam rangka mengikuti kegiatan prolanis ya. Prolanis rutin setiap 1 bulan sekali. Okay. Ini masih dalam suasana Idul Fitri ya. Saya Bu Tati dan seluruh tim prolanis ya, dan juga seluruh petugas Puskesmas Serokopo 2 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pelayanan, tindakan dalam melayani Bapak Ibu semua, ada kekurangan, ada salah, mohon dimaafkan. Salah sing nyuwun tulung terus niki malah. Sami-sami Bu. Di sini saya akan, sebelum kegiatan cek tensi, konsultasi dan pengambilan darah dan juga obat rutin ya. Nah, kita edukasi dulu ya Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan, setiap prolanis sebelum kegiatan inti dimulai, petugas prolanis akan memberikan edukasi dulu sekitar 30 menitan lebih ya, untuk memberikan informasi ya, karena kita itu tugas kita ya, tugas kita untuk memberikan informasi
untuk memberitahu, untuk mengingatkan kembali, nggih. Kita dituntut untuk seperti itu. Ada nggih. Ini klub DM ya, gula ya. Nggih. Di sini saya akan mengedukasi, akan memberikan informasi tentang mengenal dan pencegahan ulkus diabetikum atau gangren pada pasien DM diabetes. Ulkus diabetikum atau gangren itu salah satu komplikasi yang menyerang pasien DM. Jadi tidak hanya menyerang pada organ saja seperti mata, di organ dalam, tapi juga akan menyebabkan luka. Ulkus diabetikum niku napa nggih? Ulkus kalau dalam bahasa medis itu namanya ulkus nggih. Tapi secara umum itu luka. Nggih, luka diabetes nggih. Ulkus adalah luka terbuka pada permukaan kulit atau mukosa disertai kematian jaringan yang luas dan invasif kuman saprofit. Ulkus diabetikum adalah salah satu komplikasi kronik DM berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan setempat. Jadi seperti ada yang di foto di samping itu, jadi lukanya akan menghitam. Jika tidak ditangani dengan baik akan menghitam. Menghitam itu apa? Itu kematian jaringan. Nah, kematian jaringan itu bisa menyebar ke jaringan yang sehat. Ngoten nggih. Prosesnya gimana? Proses makroangiopati menyebabkan sumbatan pembuluh darah yang akan memberikan gejala klinis 5P, yaitu pain atau nyeri, paleness atau kepucatan karena aliran darahnya semakin menghilang. Lalu paratesia atau kesemutan, denyut nadi hilang, lalu mengalami keluhan jaringan. Nah, ini ada derajatnya nggih Bapak Ibu. Derajat ulkus diabetikum menurut berat ringannya lesi itu luka nggih. Kelainan ulkus diabetikum dibagi menjadi 6 derajat nggih. Derajat 0 itu derajat 0 nggih. Itu tidak ada lesi terbuka. Kulit masih utuh, tapi biasanya udah muncul nyeri-nyeri. Nyeri-nyeri gitu. Lalu derajat pertama, ulkus superficial terbatas pada kulit, udah mulai ada luka, tapi lukanya masih atas, masih ada kulit atas gitu Bu. Jadi nggak terlalu dalam, masih kayak kulit lepas gitu. Ngoten nggih. Lalu derajat kedua, ulkus dalam menembus tendon atau tulang. Udah masuk, udah kayak gambarannya kayak luka dalam, kayak membuah gitu. Yaitu yang derajat ketiga, abses dalam dengan atau tanpa osteomyelitis. Derajat keempat, ulkus pada jari kaki atau bagian distal kaki. Derajat keempat, nah ini yang paling parah sudah gangren seluruh kaki atau sebagian tungkai. Nanti ada gambarnya. Nah itu yang grade 0 itu masih bagus ya, masih bagus, tapi biasanya udah muncul gejala nyeri-nyeri gitu. Lalu yang derajat pertama udah muncul luka, tapi lukanya masih apa ya, masih kecil. Yang kedua udah mulai dalam. Ketiga udah mulai ada tulangnya, udah kelihatan. Lalu yang keempat udah udah kelihatan semua. Yang kelima udah seluruhnya udah hitam. Ini ya yang superficial ulkus, itu yang masih baru-baru, bukan baru. Stadium 0 tidak terdapat lesi, kulit dalam keadaan baik, tetapi dengan tulang kaki yang menonjol, ada tonjolan, nyeri gitu. Stadium pertama,
Stadium 1 hilangnya lapisan kulit hingga dermis dan kadang tampak tulang menonjol. Yang stadium 1 yang ini ya. Nah, jadi kulitnya udah mulai mengupas, sudah ada merah-merah di dagingnya. Lalu ini yang ulkus dalam masuknya stadium 2, okay? Lesi terbuka dengan penetrasi ke tulang atau tendon disertai gua. Nah ini udah mulai ke dalam sudah dalam ya. Ini kan tadi masih kecil masih nggak ke dalam banget, tapi ini udah ke dalam kayak menggua gitu. Nah, lalu ini yang stadium 3, penetrasi dalam, plantar abses atau infeksi hingga tendon, nanah merah, udah masuk, udah tulang-tulangnya udah kelihatan, udah dalam sekali nih Bu. Nah, ini paling parah sampai seperti ini, gangren stadium 4 seluruh kaki dalam kondisi nekrotik. Nekrotik itu apa? Yang itu tubuh jaringannya udah mati, itu harus diambil. Soalnya kalau dibiarkan itu akan menambah ke jaringan yang baik, yang bagus, gitu. Nah itu kok sampai diamputasi dan hilang ya jari-jarinya ya, itu kan efeknya diamputasi. Tulang-tulangnya juga udah kelihatan ya. Ini yang paling parah. Ulkus diabetikum utamanya disebabkan oleh kombinasi neuropati perifer, kerusakan saraf, penyakit arteri perifer, gangguan sirkulasi darah, dan infeksi yang dipicu oleh hiperglikemi, gula darah tidak terkontrol. Nah, itu berhubungan Bapak Ibu. Kondisi ini menyebabkan hilangnya sensasi rasa nyeri, kebas pada kaki, sehingga trauma ringan tidak disadari dan berkembang menjadi luka parah yang sulit sembuh karena kurangnya aliran nutrisi pada oksigen ke jaringan. Bapak Ibu sudah merasakan kaki depan panas, panas banget. Dan jangan buatan ngambil sendal atau sepatu, ke jalan-jalan konten, buatan ngerasane panas, buatan ngerasane kerikil-kerikil apa nah itu perlu diwaspadai ya. Mungkin karena ada kerusakan pada saraf, penghantar rasa panas, rasa nyerinya itu udah mulai berkurang atau mengalami kerusakan. Jadi kalau pas jalan-jalan ngoten panas ora dirasa, loro ya mati rasa, terus tidak kerikil-kerikil niku batu sing tajam-tajam enggak terasa. Nah niku terus tahu-tahunya pas leren di deloki kaki ternyata berdarah melengkung ngoten nggih. Nah niku itu perlu diperiksakan soalnya bisa jadi karena adanya kerusakan pada sistem saraf dan pembuluh darah. Faktor penyebab utama dan resiko ulkus diabetikum. Pertama tadi yang sudah dijelaskan yaitu neuropati diabetik menyebabkan hilangnya sensasi sehingga pasien tidak merasakan trauma pada kaki, misalnya tertusuk atau lecet, boten kroso, ada luka di kaki nggak terasa. Nah ujuk-ujuk ngertine apa niku wis gede lukake, ngoten nggih. Neuropati motorik menyebabkan atrofi otot kaki dan perubahan struktur titik tumpu kaki, atau deformitas. Neuropati otonom menyebabkan kulit kering dan kapalan yang meningkatkan resiko luka. Jadi karena kapalan tebal niku, jadi udah nggak merasakan sensasi. Lalu amiopati atau penyakit vaskular perifer, yaitu
penyempitan pembuluh darah, menghambat aliran darah oksigen dan nutrisi ke kaki, menyebabkan iskemia dan memperlambat penyembuhan luka. Lalu ada penyebab lagi yaitu infeksi, kadar gula darah tinggi mempermudah pertumbuhan bakteri, dan menurunkan daya tahan tubuh, memicu infeksi pada luka. Gula darah nggak terkontrol tinggi, nah imunnya juga akan menurun. Ada luka, nah bakteri akan cepat masuk dan berkembang. Jadi lukanya akan buruk, paling luka, Lalu trauma, faktor eksogen seperti alas kaki yang tidak pas. Nah ini biasanya itu pakai sepatu pas kerja, pakai sepatunya kekecilan, atau pakai sendal yang tidak nyaman, tidak pas, terus juga kayak buat aktivitas. Nah itu akan memicu trauma, ada lecet atau ada nanti muncul kayak gula, ada pentungan biasanya, nah itu cedera fisik mungkin karena ada kena apa, atau cara memotong kuku yang salah. Nah biasanya motong kukunya itu ada yang terlalu dalam. Nah terlalu dalam nanti kan pertumbuhannya kan juga akan ke dalam juga kukunya, jadi biasanya nyeri di kukunya, itu harus dicabut. Faktor komorbid atau gaya hidup, merokok, itu yang bapak-bapak, riwayat ulkus sebelumnya. Nah sebelumnya udah punya riwayat, udah punya luka. Lalu retinopati, kerusakan pada mata, nefropati, kerusakan ginjal, dan kontrol diabetes yang buruk. Bapak yang baru datang monggo menempatkan diri, lanjut Bapak Ibu. Nah, menegakkan diagnosis, Pak dokter itu menegakkan diagnosisnya bagaimana, cara periksanya itu ulkus atau bukan, itu yang pertama di anamnesa atau dilihat gejalanya, itu gejala-gejala neuropatik diabetik. Nah, sering kesemutan, rasa panas di telapak kaki, kram, bilang atau berkurangnya rasa nyeri di kaki. Nah itu karena ada kerusakan pada sistem saraf pada kaki. Yaitu gangguan pembuluh darah, nyeri tungkai sudah berjalan pada jarak tertentu akibat aliran darah ke tungkai yang berkurang. Ujung jari terasa dingin, nyeri di waktu malam, denyut arteri menghilang. Lanjut ya. Kalau tadi menegakkan diagnosis saya dengan melihat dari gejala, gejala kerusakan saraf, pembuluh darah, kalau yang ini pemeriksaan fisik, diinspeksi, palpasi, pemeriksaan sensorik dan pemeriksaan vaskuler. Nah, apa itu inspeksi? Nah, inspeksi itu yaitu pengamatan, diamati karakteristik lukanya seperti apa, lokasi, lokasinya seringkali di tumit atau jari kaki, ukurannya berapa, kedalamannya berapa, lalu warna dasar lukanya seperti apa, merah atau kuning atau hitam. Nah gitu,
bau dan adanya nanah. Lalu kulit dan kuku, mencari kulit kering, ya. Kulit kering pecah-pecah, halus tebal, kapalan itu nggih halus niku. Nah, infeksi jamur, kuku tebal atau perubahan warna. Lalu deformitas kaki, ya. Adanya kaki merah, bengkak atau terasa panas. Nah, palpasi niku perabaan. Jadi Bapak Ibu yang kakinya ada ulkus tapi diraba oleh petugasnya itu untuk memeriksa denyut nadi perifer. Nah, untuk menilai aliran darahnya. Itu tadi pemeriksaan yang kerusakan pada pembuluh darah kaki, nggih. Lalu suhu kulitnya dingin menunjukkan gangguan arteri. Biasanya kalau aliran darahnya bagus, lancar, anget nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, kalau udah dingin, nah itu menunjukkan gangguan pembuluh darah. Lalu menilai adanya bengkak. Nah, biasanya luka itu disertai dengan bengkak nggih. Nyari tekan dan konsistensi jaringan sekitar ulkus nggih. Adanya bengkak, nyeri tekan, nggih. Pemeriksaan neuropati atau saraf, nggih. Itu yang pertama tes monofilamen, nggih, menguji hilangnya sensasi pelindung pada titik-titik kaki tertentu. Nah, kaki kan ada, nggih, ada titik-titik respon saraf ya. Itu di kayak ada alat ya di laba kan ya. Jadi kalau ngerasain di titik-titik itu merasakan pasiennya, jadi masih bagus. Kalau nggak merasakan dulu atau gimana, itu baru di gangguan pada sistem sarafnya. Lalu tes sensasi getar itu menggunakan Darkutala, yaitu merasakan getaran, ya. Kalau alatnya itu ditempelkan, nah kakinya merasakan sensasi getar, berarti bagus, ya, respon sarafnya. Kalau tidak merasakan getaran, hilang, minggu gitu, nah itu perlu ada gangguan di sistem saraf. Nah, ini pemeriksaan vaskuler, yaitu yang pembuluh darah, ya. Ini biasanya pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, ya. Doppler ultrasound untuk evaluasi aliran darah lebih lanjut. Ada alatnya, ya, Bapak Ibu. Nah, lalu tadi ada pemeriksaan saraf pembuluh darah. Nah, ini ada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lanjutannya, ya, yaitu pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi akan dapat mengetahui apakah didapat gas subkutan, benda asing serta adanya osteomyelitis, infeksi pada tulang. Jadi di ronsen kakinya atau yang mengalami ulkus, itu di ronsen. Lalu pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah rutin menunjukkan angka leukosit yang meningkat bila sudah terjadi infeksi. Leukosit itu apa? Leukosit itu sel darah putih, ya. Kalau meningkat itu adanya infeksi, ya. Lukanya mengalami infeksi. Lalu gula darah puasa dan 2 jam pos puasa harus diperiksa untuk mengetahui kadar gula dalam lemak dan kultur jaringan lukanya. Kultur jaringan itu lukanya diambil diamati, ya, lukanya. Nah, diagnosis banding, ya. Itu ada ulkus tropicum, adalah ulkus yang cepat berkembang kembali biasanya pada tungkai bawah akibat adanya trauma, hijin yang kurang, gizi kurang, dan infeksi, ya. Lalu ulkus varicosum, yaitu ulkus yang disebabkan karena gangguan aliran darah vena pada tungkai bawah. Tadi yang baru waktu ini. Masa enggak ikan semua kan gitu.
Yang pertama pengendalian diabetes, yaitu mengontrol gula. Oke. Yaitu terapi farmakologis diabetes mellitus bertujuan mengontrol gula darah melalui penggunaan obat oral dan insulin ya. Jadi Bapak Ibu meminum obat ya, ada obat yang diminum ya, ada obat yang diminum, ada yang disuntikkan ya. Nah itu harus rutin, harus selalu dilaksanakan ya, diminum, disuntikkan ya. Lalu terapi non farmakologis yaitu berfokus pada perubahan gaya hidup ya, untuk mengendalikan kadar gula. Jadi tidak hanya obat, tidak hanya suntikan insulin, tapi juga didukung oleh gaya hidup ya. Dengan apa? Meliputi diet seimbang. Diet seimbang ini seperti apa? Yaitu mengatur jumlah kalori, jenis makanannya bisa seperti apa? Yang tinggi serat, sayur-sayuran, buah-buahan, ya, rendah gula. Buah-buahan boleh, tapi yang kadar gulanya tidak tinggi. Lalu jadwal makannya konsisten, olahraga teratur, aerobik atau jalan kaki, ya. Lalu manajemen berat badan, pengelolaan stres serta edukasi mandiri. Nah, ini ya, penanganan ulkus diabetikum ya. Kalau sudah ulkus sudah parah ya, nah itu ada penanganannya ya. Yang pertama debridement, yaitu prosedur medis untuk mengangkat jaringan mati, rusak atau terinfeksi ya. Yang jaringan hitam-hitam itu ya, Bapak Ibu ya, diangkat ya pada luka seperti ulkus kaki diabetik untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah infeksi. Nah, kalau yang hitam-hitam jaringan mati itu tidak diangkat, maka akan menyebar ke jaringan yang sehat, malah memperluas nantinya ya. Awalnya kecil, jadinya besar atau ya. Nah, diangkat itu, diangkat yang jaringan hitamnya itu. Nah, setelah itu jaringan yang sehatnya akan menutup, menyembuhkan ya. Lalu setelah di debridement, nah itu ada perawatan luka, harus setiap 3 hari sekali itu harus diganti perbannya ya, dikasih salep ya, dikasih salep, dikasih obat lukanya itu ya. Lalu pengendalian infeksi keempat yaitu skin graft ya. Skin graft itu cangkok kulit ya. Kalau sudah parah biasanya itu dicangkok kulit, jadi diambil bagian kulit Bapak Ibu ya, mungkin dari kulit selangka atau mana ya, dari dari bagian tubuhnya itu. Nah, kulitnya itu dicangkokkan ke lukanya itu ya. Setiap ulkus adalah prosedur bedah untuk menutup luka terbuka atau ulkus kronis yang sulit sembuh ya, yang sudah sulit sembuh, yang tidak bisa menutup dengan sendirinya. Nah, itu perlu dicangkok ya. Dengan memindahkan jaringan kulit sehat dari satu area tubuh ya, ke area luka. Metode ini bertujuan mempercepat penyembuhan, mengurangi resiko infeksi, dan mengganti kulit yang rusak akibat diabetes, trauma, atau luka bakar ya. Biasanya kalau di kaki, nah nanti dipilih jaringan mana yang perlu diambil kulitnya untuk dicangkokkan ke kakinya itu yang terkena ulkus. Nah, ini yang terakhir, opsi terakhir ya, Bapak Ibu, yaitu tindakan amputasi ya. Amputasi pada penderita diabetes biasanya dilakukan sebagai langkah terakhir ya. Tadi yang debridement, perawatan luka, skin graft, dan nggak bisa. Nah, opsi terakhir yaitu amputasi untuk memotong ulkusnya tidak menyebar kemana-mana. Kan ya? Sebagai langkah terakhir akibat komplikasi luka kaki yang terinfeksi parah, tidak kunjung sembuh atau gangren. Penyebab utamanya adalah gangguan aliran darah dan kerusakan saraf yang membuat luka tidak terasa, menyebar, dan membusuk.
penyulit, penyulit ulkus cepat sembuh itu apa yaitu infeksi ya. Infeksi merupakan ancaman utama amputasi pada penderita ulkus diabetikum. Hampir 2/3 pasien dengan ulkus kaki diabetik memberikan komplikasi osteomyelitis, yaitu infeksi pada tulang. Jadi tulangnya terinfeksi. Pencegahan ulkus diabetikum berfokus pada kontrol ketat gula darah. Dikontrol gula darahnya stabil, pemeriksaan kaki harian dan perawatan kulit yang disiplin untuk menghindari luka. Langkah-langkah pencegahan ulkus Bapak Ibu ini yang mempunyai penyakit gula ya, itu perlu diperhatikan pemeriksaan kaki rutin periksa kaki setiap hari untuk mencari tanda lecet, kemerahan, luka atau luka di seluruh bagian kaki dan sela kaki. Nah ini biasanya kayak tenggono yang sawah maupun tengkundi ngoten. Kalau bisa setelah dari aktivitas itu dicek kakinya, ngoten dicek kakinya ada luka atau ada lecet gitu. Soalnya luka sekecil apapun bisa membesar kalau tidak diperhatikan. Apalagi kalau sudah mempunyai riwayat gula, bisa sembuh tapi prosesnya agak lama biasanya dari pasien yang tidak mempunyai riwayat gula. Yaitu kedua, kebersihan kaki. Cuci kaki setiap hari dengan air hangat dan sabun lembut. Keringkan dengan teliti terutama di antara jari-jari kaki. Kalau dari sawah, nah itu langsung dicuci kakinya dengan sabun lalu dikeringkan. Kita tidak tahu dari sawah itu kakinya itu di sela-sela kukunya itu ada hewan kecil-kecil. Nah bisa jadi ada hewan kecil yang menyelinap di kuku-kukunya itu. Nah itu bisa menyebabkan luka. Lalu perawatan kulit. Nah gunakan lotion atau krim pelembab untuk menjaga kelembapan kulit kaki agar tidak pecah-pecah di bar mandi itu dikasih handboji ya, itu untuk biar tidak kering pecah ngoten. Nah kalau kaki yang sudah pecah-pecah ngoten kan nanti pecah itu melebar. Nah itu bisa membuat luka. Lalu perawatan kuku. Potong kuku kaki secara lurus, tidak terlalu pendek dan tidak meruncing di pojok. Nanti soalnya kukunya tumbuh, nanti bisa terlalu pendek atau runcing. Nah bisa menekan kulit di bawahnya. Itu bisa menyebabkan luka. Nah penggunaan alas kaki. Jangan pernah berjalan tanpa alas kaki atau nyeker. Jadi penak nyeker. Penak buatan enten bajunya baik di dalam maupun di luar ruangan. Gunakan alas kaki yang pas, nyaman, dan periksa bagian dalam sepatu sebelum memakainya untuk memastikan tidak ada benda asing. Jadi kalau memilih sendal, itu memilih sendal itu yang pas, yang pas sesuai ukuran kaki. Lalu jangan terlalu keras, disempuk, yang empuk Bapak Ibu. Nah, jangan lihat gayanya, modelnya, tapi lihat kenyamanannya. Biasanya Bapak Ibu yang lihat sendal-sendal kalau modelnya bagus-bagus, nah itu biasanya langsung dibeli, tapi tidak lihat kenyamanannya. Jadi yang pertama itu kalau membeli atau menggunakan alas kaki, yang penting nyaman modelnya itu pun yang penting nyaman Lalu yang selanjutnya kontrol gula darah dan gaya hidup. Nah itu penting sekali kontrol gula darah. Yang dilakukan Bapak Ibu ini yang butuh prolani setiap 1 bulan sekali, yaitu mengontrol gula darah. Itu diambil darahnya, kita mengetahui
diketahui setiap 1 bulan sekali gula darah kita seperti apa, angkanya seberapa gitu nggih, normal atau tinggi. Lalu screening dokter, yaitu periksa ke dokter nggih. Kunjungi dokter secara teratur untuk pemeriksaan resiko kaki nggih, terutama kalau sudah merasakan tadi nggih, sudah tidak merasakan sensasi pada kaki nggih, yaitu pemeriksaan vaskular dan neuropati. Bapak Ibu ada pertanyaan? Aja. Tadi jelas nggih, paham nggih? Jadi kesimpulannya nggih, gula itu tidak hanya menyebabkan komplikasi pada organ dalam pada mata, tapi juga menyebabkan luka. Jadi Bapak Ibu jika memiliki luka sekecil apapun itu harus diperhatikan, harus peka harus dirawat harus dirawat sampai sembuh. Soalnya kita tidak tahu luka sekecil apapun itu bisa besar bisa menimbulkan lupus seperti tadi jangan kita abai pada luka pada tubuh kita, pada kaki terutama luka seperti nanti bisa menutup sendiri, bisa sembuh sendiri. Nah, padahal kita mempunyai riwayat gula ya, gula. Nah itu mempunyai riwayat gula itu bisa menghambat proses penyembuhan. Jadi luka sekecil apapun jangan diabaikan. Jadi harus dirawat. Tidak ada pertanyaan? Satu pertanyaan nih. Ada yang sudah ulkus nih Bapak Ibu? Ulkus luka. Ada? Di mana Bu? Di kaki ya. Nah, itu harus dirawat Bu ya. Oh, kontrol di ini. Iya, bukan. Oh, iya. Itu jangan diabaikan Bu. Luka sekecil apapun jangan diabaikan. Awalnya luka kecil Bu. Itu kayak kesiram air panas gitu. Awalnya kenapa? Enggak tahu kenapa. Nah, tiba-tiba ya. Iya. Nah, tiba-tiba merongrong. Ada airnya itu toh di dalam pecah. Nah, setelah itu jadi luka. Ngoten nggih Bapak Ibu. Itu ada yang sudah pengalaman nggih. Jadi jangan diabaikan luka sekecil apapun. Ngoten nggih. Nggih. Sampun saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pensi nggih Bapak Ibu.